Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah sosial dan inovasi media di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang metode analisis media cyber. Gitu ya. Jadi apa itu metode analisis di media? Ini menurut John Fix di tahun 1989. Nah, ini secara umum ini ada dua bentuk aliran paradigma. Jadi dalam studi isi media, pertama ini aliran transmisi. Terus ada aliran transmisi ini melihat komunikasi sebagaimana bentuk pengiriman pesan. Jadi dan komunikasi di sini ini dilihat sebagai proses yang statis. Proses ini dilihat secara linier dari pengiriman pesan ke media, gitu ya, dari pengiriman pesan ke penerima. Jadi asumsinya aliran ini adalah adanya hubungan satu arah dari media kepada khalayak. Ya. Nah, peranan dalam menyampaikan pesan ini digambarkan sebagai suatu yang aktif. Yang lain ini suatu yang pasif, gitu ya. Nah, kedua ini ada aliran produksi dan pertukaran makna, gitu ya. Nah, aliran produksi dan pertukaran makna ini kalau aliran transmisi ini melihat komunikasi sebagai proses penyebaran atau pengiriman penerima pesan, gitu ya. Nah, maka aliran ini melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran. Maka yang menjadi titik perhatian ini bukannya bagaimana seorang pengirim pesan, tetapi ini bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling produksi dan menukarkan gitu ya makna di sini gitu ya. Jadi maknanya jadi di sini tidak ada pesan dalam arti statis ya. Jadi ada saling pertukaran, jadi dinamis ya. Yang saling bertukar dan disebarkan. Nah, pesan sendiri ini secara bersama-sama antara pengirim dan penerima atau pihak yang berkomunikasi gitu ya. Jadi ini peta analisis ini kalau di sini di statis cuma satu saja, kalau ini ada dua pertukaran ya secara dinamis. Nah, aliran transmisi ini bisa ke pesan, terus aliran produksi juga ke makna. Ya. Secara penjelasan, ini perbedaan utama antara aliran transmisi dengan aliran produksi ini maka adalah definisi tentang pesan dan makna. Jadi kalau aliran transmisi itu adalah pesan, sedangkan aliran produksi itu adalah sebuah makna. Nah, pada aliran transmisi, kata kuncinya adalah pesan atau message gitu ya. Nah, pesan ini adalah apa yang dikirimkan atau disampaikan kepada khalayak. Bisa berupa berita, kartun, pidato gitu ya, atau mungkin juga iklan gitu, video dan sebagainya, macam-macam. Nah, pesan juga ini merupakan isi yang statis ya. Jadi cuma satu arah. Nah, bentuk seperti ini disampaikan oleh pengirim, sementara aliran produksi ini ada pertukaran makna atau kata kuncinya adalah makna atau meaning gitu ya. Nah, makna bukan isi dari statis. Maka ini di sini apa yang dikirimkan tetapi apa yang dikonstruksikan gitu ya. Jadi atau yang dibacakan makna bukan sesuatu yang fisik atau statis ya. Nah, pandangan transmisi tetapi justru juga adalah sebuah produk konstruksi dan interaksi antara pengirim dan penerima ya. Nah, terus nah kalau dilihat dari sisi yang lain, ini aliran transmisi ini bisa juga didengar, dilihat atau dibaca, sedangkan aliran produksi ini lebih kepada laten, tersurat atau tidak kasat mata gitu ya. Jadi pesan yang apa yang dilihat entah itu bisa didengar, dirasakan, dibaca gitu dan sebaliknya gitu ya. Jadi makna apa yang tersirat seperti bersifat laten gitu ya. Tidak bisa dilihat atau didengar secara langsung. Contohnya sederhana, kalau kita membaca surat kabar, ya, pesan adalah nah itu jadi cuma bisa satu arah ya. Contoh kalau surat kabar itu terlihat atau juga iklan di radio itu terdengar ya. Nah, terus pesan ini adalah sebuah apa yang kita lihat secara langsung dalam berita, misalnya juga kita bisa melihat atau membaca siapa orang yang mewawancarai gitu ya. Terus peristiwa apa yang diberitakan, letak beritanya di mana, foto yang dipakainya seperti apa gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Sementara makna ini bukan suatu yang dalam berita ya, bukan gitu ya. Jadi misalnya kita acap merasakan bahwa berita itu yang kita dengar ya atau kita saksikan itu tendensius gitu ya, atau menguntungkan satu pihak ya, tapi merugikan pihak lain ya. Nah, apa yang kita rasakan itu bukanlah suatu yang ada di dalam teks berita ya. Tapi sebaliknya, apa yang kita lakukan ini adalah memberi makna dalam berita tersebut. Jadi kadang-kadang
ada berita apa ya, pencitraan ya. Nah, itu pencitraan berarti itulah sebuah makna tak kasat mata gitu ya, tidak secara langsung, tapi memang itulah maknanya di sana ya. Terus aliran transmisi yang tadi terlihat, ini kalau yang terlihat itu dapat diukur atau dihitung. Sedangkan aliran produksi atau pertukaran makna laten ini cuman bisa ditafsirkan ya. Jadi karena pesan ini adalah suatu yang terlihat gitu ya, maka peneliti ini atau dari aliran transmisi pada dasarnya dapat menghitung atau mengukur ya. Jadi kenapa? Karena aspek-aspek dari pesan itu terlihat secara langsung, jadi yang dilakukan oleh peneliti adalah menghitung secara cermat aspek-aspek tersebut. Sebaliknya dalam aliran produksi dan pertukaran makna, ini sifat penelitian pada dasarnya adalah menafsirkan ya. Jadi karena makna ini bukan suatu yang ada dalam teks, karena itu adalah harus ditafsirkan. Misalkan kita melakukan penelitian, jadi atas berita mengenai pemogokan buruh massal gitu ya. Terus jika kita memakai aliran transmisi, maka kita dapat dilakukan adalah mengukur, menghitung aspek yang dapat dilihat. Jadi dalam berita mengenai pemogokan itu gitu ya. Seperti berapa jumlah yang mogok gitu ya, terus siapa saja yang diwawancarai, di mana peristiwanya, terus bagaimana fotonya gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Itu yang bisa dilihat. Terus semua aspek tersebut ini adalah berita yang bisa dilihat secara langsung. Jadi sebaliknya, kalau kita memaknai aliran produksi ini atau pertukaran, maka perhatian yang kita lihat gitu ya, atau yang suatu yang dibalik berita itu gitu ya, kita dapat menafsirkan makna dari berita pemogokan buruh itu gitu ya. Jadi penafsirannya itu seperti apa? Jadi seperti bagaimana buruh itu digambarkan, kesan apa yang ditangkap ketika kita membaca berita ini gitu, dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah itu kalau seandainya dilihat dari cara pengukuran dan menafsirkan ya. Nah terus aliran juga ini aliran transmisi ini melahirkan teknik analisis isi yang dikenal sebagai analisis isi atau kuantitatif gitu ya. Nah pada analisis isi kuantitatif ini yang menjadi pusat perhatian peneliti adalah menghitung dan mengukur secara akurat gitu ya. Jadi aspek-aspek dimensi dari teks, sementara aliran produksi ini pertukaran makna menghasilkan beragam metode analisis gitu ya. Terus seperti menganalisis farming gitu ya, analisis wawancara, terus semiotika gitu ya, analisis naratif dan sebagainya, banyak sekali. Nah, semua metode ini mempunyai suatu kesamaan, yakni menekankan pada penafsiran atau pemaknaan. Jadi peneliti ini tidak memusatkan perhatian pada apa yang terlihat dalam teks, tapi makna ya dalam berita tersebut. Jadi tidak berupa teks ya, tapi berupa ya isi yang memang kita rasakan di sana. Nah, terus ada paradigma isi media ini ada definisi fakta dan realitas. Jadi ada dibagi tiga, ada positif ya, terus ada konstruktivis, terus juga ada kritis ya. Nah, contoh misalnya dari sisi positifis ya, positifistik ini analisis dan isi kuantitatif. Jadi contohnya ada fakta yang real yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu berlaku universal. Misalnya Saddam Hussein diktator. Terus fakta ini memang real, benar-benar terjadi. Kenyataannya Saddam Hussein memang diktator. Tapi itu dari sisi yang lain. Nah, sisi yang lainnya juga itu mungkin akan berbeda lagi gitu ya. Karena kalau secara netral itu ada beda pandangan gitu ya. Nah, terus konstruktivis ini misalnya analisis farming semiotik naratif atau hermeneutik ya. Ini fakta ini merupakan konstruksi atau realitas kebenaran dari suatu bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu. Contohnya fakta Saddam Hussein diktator. Diskonjungsi ya, diskonstruksinya sesuai dengan konten masing-masing. Gambaran tentang Saddam Hussein di berbagai tempat bisa berbeda juga ya, yang tadi disebutkan berbeda-beda ya. Ini ya seperti itu ya. Terus kritis, nah misalnya analisis wacana, analisis linguistik atau kritis merupakan analisis proses pertarungan antara kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan dalam masyarakat. Gambaran ini tentang contohnya Saddam Hussein diktator, bentuk kekuatan ekonomi politik Amerika, terus kekuatan dominan di dunia, dan memberi gambaran tentang
gambaran tunggal ya tentang Saddam Hussein gitu ya. Nah itu gambaran awal, gambaran satu gambaran, tapi gambaran yang lain mungkin akan berbeda lagi. Nah terus contoh yang lain ini tentang posisi media. Nah yang tadi makanya harus ada dua sisi. Ini dari sisi posisi media ada positif stick. Nah media ini sebagai saluran pesan yang netral, jadi harus netral, harus bebas ya. Jadi ada dua sisi yang dilihat. Nah, media ini adalah saluran yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk menyalurkan pendapat. Misalkan media Amerika menyalurkan diri semua atau saluran diri semua warga masyarakat yang adil gitu ya. Nah, terus atau yang lain lagi itu ada media yang melihat dari sisi yang ini atau melihat dari sisi yang ini gitu ya. Itu ada lagi gitu ya. Jadi secara netral di sana. Terus ada konstruktivis. Nah, ini media ini adalah agen konstruksi. Media menyatukan bagaimana realitas menggambarkan fakta yang sama jadi digambarkan secara berbeda oleh media lain. Ya, contohnya koran Washington Post Today bisa menggambarkan Saddam Hussein secara berbeda. Beda lagi dengan media yang di negara yang lain gitu ya. Nah, itu beda-beda secara. Terus secara kritis juga contoh media dikuasai oleh kelompok yang dominan yang cenderung untuk dipakai untuk kepentingan kelompok yang dominan. Jadi karena media Amerika dikuasai contohlah kapitalis, militer, gambaran tentang Saddam Hussein sebagai diktator dan sendirinya itu akan terbentuk gitu ya. Tapi di media lain juga akan berbeda lagi ya, karena itu ya konflik kepentingan di sana. Terus positif ini berita yang cerminan dari refleksi dari kenyataan karena berita itu sama dan sebangun dengan realitas, misalnya tentang masyarakat Dayak ya, sebagian barbar suka menggayu atau adalah gambaran sebenarnya gitu ya, masyarakatnya seperti itu. Apakah seperti itu? Mungkin dulu gitu ya, apakah zaman sekarang mungkin akan berbeda lagi ya, karena harus dilihat dari apa ya, dari banyak sisi ya. Jadi sisi netral itu harus kita kedepankan dahulu ya. Terus konstruktivis ini berita ini mencerminkan realitas. Berita adalah hasil konstruksi dari wartawan dan media yang berbeda, menghasilkan gambaran yang plural atau beraneka mengenai suku Dayak. Jadi media di Kalimantan dan Jawa ini menggambarkan Dayak akan secara berbeda. Jadi orang Dayak kata orang Dayak akan seperti ini, orang Dayak kata orang Jawa itu akan seperti itu. Itu akan berbeda-beda gitu ya. Terus kritis, ini berita ini adalah cerminan realitas. Sebaliknya jika hanya mencermin dari kepentingan kelompok yang dominan, maka gambaran orang Dayak itu akan buruk. Ya. Makanya kita lihat dulu dari sisi yang lainnya, dari sisi yang lain. Maka beritanya hanya cerminan dari kelompok Jawa yang dominan gitu. Contohnya gitu. Kalau seandainya dari sisi suku Dayaknya itu akan positif gitu ya. Terus dari suku Jawa ke suku Jawa juga pasti akan positif ya. Kalau suku yang lainnya mungkin ya ada positif ada negatifnya, makanya harus ada dua sisi yang kita lihat ya, karena setiap orang ada hal positif dan negatif, dan itu adalah hal yang manusiawi. Nah terus positivistik ini adalah analisis isi kuantitatif, ekspansi, prediksi atau kontrol tujuan penelitian itu dari secara tujuan penelitian. Terus dari sisi konstruksi ada rekonstruksi realitas sosial secara dialektis ya, dialektis atau secara peneliti dengan objek peneliti ya. Terus kritis ini lebih kepada transformasi, ekspansi, pengaturan sosial dan yang lainnya gitu. Nah, terus posisi peneliti itu harus ada di mana? Nah, posisi peneliti secara positifik ini peneliti harus netral, berperan sebagai disinterested ya, scientist. Ini peneliti hanya menggambarkan apa yang dan bagaimana dari isi media. Nah, sedangkan dari sisi konstruktivis ini terlibat dari berbagai macam bentuk partisipan gitu ya. Terus fasilitator yang menjembatani keragaman bentuk isi media gitu ya. Jadi peneliti masuk melayani atau menyelami maksud dari makna isi media dan menggambarkan bagaimana perbedaan dari media tersebut. Nah, kritis ini peneliti dapat mendapatkan diri sebagai aktivis, advokat atau transformatif intelektual. Ya. Nah, terus secara sifat peneliti itu harus yang pertama dari sisi positifnya itu harus tidak boleh menyertakan opini atau penafsiran dari peneliti sendiri. Ya. Jadi kembalikan lagi kepada halayak ya.
Jadi hasil yang ditemukan andai kata adalah benar-benar realitas tanpa adanya campur tangan penafsir peneliti, konsekuensinya peneliti ini akan berbeda harus menemukan hasil yang sama gitu ya. Jadi kadang-kadang berita di suatu daerah banjirnya sekian meter. Jakarta yang ini cuma sekian senti gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Maka kalau dengan hal yang sama, fakta yang sama, maka tidak akan ada perbedaan yang ini senti, yang ini meter. Mungkin akan sama-samanya meter atau akan sama-samanya senti ya. Terus konstruktivis ya. Ini penafsiran adalah bagian tidak terpisahkan dari penelitian teks. Jadi makna baru ditemukannya lewat penafsiran konsekuensi ya, atau penelitian berbeda dari yang dihasilkan peneliti yang berbeda pula gitu ya. Nah, terus kritis, ini penafsiran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian teks ya. Fokus ke analisis. Nah, dari sisi positifnya ini adalah pengujian hipotesis terutama pada metode deduktif ya, atau analisis kuantitatif pada tes statistik ya. Jadi bisa juga komentar dari berita ini statistiknya gimana, positif atau negatif, atau setuju atau tidak gitu ya. Terus ada konstruktivisnya, ini ada lebih kepada mendekatkan empati ya pada dialektik pada peneliti teks. Contohnya berita bencana, apakah empati atau tidak, bagaimana perasaan halayak atau gimana gitu ya. Terus kritis ini mengutamakan analisis komprehensif kontekstual yang tidak dilakukan dengan menempatkan diri sebagai aktivis atau partisipan dengan proses transformasi sosial ya. Nah, kualitas peneliti ini bisa diukur juga dari 3 hal yang tadi sama ya. Contoh valid dan tidak valid. Nah, kalau yang valid ini realita penelitian ini benar-benar mengukur apa yang ingin diukur ya. Jadi terukur. Nah, terus reliabilitas ini keterhandalan konsekuensi jika peneliti berbeda melakukan penelitian objek yang sama harusnya menemukan hasil yang sama. Namun jika tidak, maka itu adalah tidak reliable gitu ya, atau tidak sesuai, tidak realitas, atau tidak ada sesuatu hal yang tabu atau yang aneh ya di sana. Nah, terus ada dari sisi konstruktivis ini otentitas dan refleksivitas sejauh mana itu diteliti, menggambarkan keragaman dan makna dari tiap teks gitu ya. Dan sisi kritisnya ini adalah lebih kepada historical situasi ya. Jadi sejauh mana peneliti memperhatikan kondisi historis, sosial, budaya, ekonomi, dan teks media. Jadi itu akan ada timbal baliknya di sana. Nah, terus mengapa analisis wacana media itu perlu? Nah, ini analisis isi media ini sebagai hasil konstruksi realitas. Jadi konstruksi realitas di sini adalah menceritakan secara lisan, entah itu tertulis juga ya, ataupun dengan grafis atau sebuah peristiwa keadaan benda dengan orang gitu ya, lembaga aktivitas atau apapun itu gitu ya. Jadi menyampaikan sesuatu hal. Nah, terus secara media konten ini ada the second hand reality. Jadi ada tuntunan teknis sebuah laporan seyogianya mempunyai kelengkapan berita yang terangkum dalam rumusan 5W 1IH gitu ya. Nah, terus tuntunan idealisme ini di sini menuntut bersikap objektif, memperjuangkan kebenaran, komponen objektivitas, terus pemberitaan itu sendiri, terus seperti dirumuskan seperti oleh ahli J. Westerholt gitu ya, tahun 1983 ini mencakup faktor faktualitas dan mengandung nilai netralitasnya menurut McQuail dan Dennis ya. Nah, tuntunan paradigmatisme ini terkait erat dengan dinamika internal dan eksternal. Jadi setiap media ini memiliki kepentingan tertentu. Entah itu tentang kepentingan ekonomi, politik, ideologi, atau apapun. Ya. Motif-motif inilah yang menjadi ruh sebuah laporan. Ya. Dan itu akan mempengaruhi halayak juga di sana. Nah, faktanya isi media merupakan hasil olahan manufaktur yang dipenuhi oleh berbagai faktor gitu ya. Mulai dari individu, pekerjaan, media gitu ya, contoh wartawan dan editor, atau mungkin juga konsumen, supplier, atau pengiklan ya. Pengiklan contoh tentang berita suatu produk, maka itu akan ditentukan ke produk gitu ya. Nah, terus organisasi, media, kelompok, kepentingan pemerintah, partai politik, ideologi, dan sebagainya. Ini menurut Shoemaker dan Rees gitu tahun 1996.
Nah, peranan kekuatan tanda atau ikon atau simbol bahasa dalam konstruksi realitas. Nah, ini teks ini menentukan konteks, ya. Menentukan konteks realitas dalam memegang peranan kunci dengan bahasa sebuah peristiwa, ya, atau cerita. Sedangkan ikon atau simbol ini lebih didaya gunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk propaganda politik atau mungkin juga pengiklanan gitu ya, dan yang lainnya itu banyak sekali ya di sana. Nah, terus dengan adanya dua alasan yang tadi, nah isi media dalam hasil konstruksi realitas ini peranan bahasa atau proses konstruksi realitas ini maka cukup menjadi alasan untuk menggunakan MDA gitu ya, guna mengetahui fungsi dari MDA ini apa yang ada di balik sebuah teks atau isi media gitu ya. Terus maknanya apa? Tujuannya apa ketika dibuat sebuah berita itu ya. Terus serta kepentingan apa yang ada di balik sebuah teks, entah itu berupa berita, filter atau mungkin juga tajuk rencana, iklan atau maupun film gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi baik berupa teks, audio, grafis, terus video dan sebagainya itu banyak sekali ya. Nah, analisis isi media atau IMDA gitu ya. Ini adalah suatu usaha menafsirkan yang ditafsirkan dengan tanda-tanda ikon ya, atau indeks atau simbol, baik berupa tanda verbal, non verbal atau bentuk tulisan, ucapan, foto, gambar, angka dan yang lainnya gitu ya. Kadang-kadang kita cuma bisa melihat gambar saja, ilustrasi saja kita sudah mengerti meskipun tidak dijelaskan secara rinci gitu ya. Dan itu secara penafsiran orang itu akan sama dengan pesannya itu tersampaikan lewat sebuah gambar tersebut. Terus teknik interpretasi ini adalah sebuah disebut dengan lingkaran atau aritmatika. Ya, jadi alat bantu teori ini ada segitiga makna atau triangle meaning ya. Nah, notnya catatan di sini ini untuk diingat sekalipun semua metode MDA ini adalah menafsirkan, namun masing-masing metode ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Setiap metode memiliki tekanan yang berbeda-beda dalam penafsiran. Jadi tanda apalagi yang jika dikaitkan dengan perspektif atau paradigma penelitian itu yang dipakai itu akan berbeda pula gitu ya. Nah, ini ada beberapa ciri khas dari metode MDA gitu ya. Ada semiotika. Jadi namanya metode semiotika ini ada uraian aspeknya secara teksnya. Ini contohnya MDC ini yang paling dasar adalah cara kerjanya adalah mengamati tanda ikon, simbol, teks dengan tujuan untuk menemukan makna-makna atau tanda dengan sebuah teori ya, atau pakai triangle yang tadi, triangle meaning gitu. Terus ada juga metode Marxis, ini pendekatannya cenderung kritis, mengamati tanda ikon, ya. Terus dengan sebuah tujuan untuk mengetahui bagaimana atau siapa saja mengeksploitasi siapa gitu ya, mencurigai siapa gitu ya, di balik sebuah teks ya. Terus ada juga psikoanalisis. Ini berasal dari aliran Freudian. Jadi untuk menjawab sebuah tanda-tanda gitu, ikon, simbol dan sebagainya ini melewati keinginan dari pengguna tanda-tanda itu gitu ya. Entah itu dalam soal ID dan yang lainnya gitu ya. Terus sosiologis ini pendeknya berasal dari kata sosial. Ini lebih kepada urusan status peran. Jadi tujuannya untuk mengetahui siapa diberi siapa gitu ya, atau siapa diberi status atau peranan dari sebuah teks tersebut. Nah, terus ada farming analysis. Ini lebih kepada antara apa ya? Antara ingin melihat bagaimana sebuah topik. Jadi contohnya sebuah masalah dibuatkan wacana ya di dalam sebuah teks gitu ya. Yang wacana ini distrukturkan cerita dan memiliki arti akibat proses framing ini gitu ya. Terus ditingkatkan fakta disembunyikan atau dihilangkan sama sekali. Nah, ini contohnya sering terjadi apa ya? Iklan marjan gitu ya dan yang lainnya gitu ya. Terus ada lagi semiotika. Nah, ini metode ini mengetahui bagaimana cara masalah ini diwawancari atau sebuah teks dengan menggambarkan pengemasan yang dipakai ya, atau sumber yang dikutip dari berbagai atribut sosial. Nah, balik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.